Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4 Keterampilan Transformasi Naga Perkasa. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah setelah apa yang kamu lakukan hari ini. Jiang Rulong sangat marah saat ini. Dia bisa segera mengubah Jiang Chen menjadi abu. Jiang Rulong, Jiang Zhenhai, dan Murong Zan semuanya telah ditipu oleh Jiang Chen hari ini. Orang bodoh kecil ini tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang brilian. Tapi, sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun, karena dia hanya bisa berharap Nona Murong Xiaorou adalah gadis yang lembut dan cantik. Jika dia benar-benar cantik, maka itu bisa menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan suasana hatinya lagi. Nona Murong ada di sini. Beberapa saat kemudian, diiringi pengumuman dari penjaga, masuklah seorang gadis berpakaian ungu. Trio dari keluarga Jiang menoleh ke arah gadis itu, dan ketika mereka melihat gadis itu, semua senyuman mereka membeku. Bang! Gelas minum Jiang Zhenhai jatuh ke lantai. Apa yang baru saja dilihatnya adalah sesuatu yang mampu mengejutkannya, meskipun pikirannya kuat. Jiang Chen terbatuk-batuk. Gadis yang berdiri di depannya memiliki tinggi 8 kaki, dan dia dengan sempurna mewarisi tubuh berotot ayahnya. Dan bukan itu saja. Dia bahkan tampak seperti pria kuat, yang tampaknya memiliki berat setidaknya 300 pon. Persetan. Namanya Xiaorou. TL, Xiaorou sama dengan sedikit lembut. Tidak apa-apa memiliki tubuh berotot, tapi kenapa kamu mengikat kepang yang mengarah ke langit? Apa menurutmu itu akan membuatmu terlihat lebih tinggi? Dan wajah itu, warna kulitnya sangat berminyak, dan kelebihan kulitnya tumpang tindih dengan dirinya sendiri, dan bibir merah itu, besar sekali. Bayangkan jika dia mencoba mencium seseorang. Jiang Chen muntah dalam pikirannya. Meskipun dia pernah menjadi orang suci terhebat, dan dia telah melihat hampir segalanya, dia belum pernah melihat gadis jelek seperti itu sebelumnya. Ya, ini adalah gadis paling jelek di dunia, tidak ada duanya. Setidaknya, begitulah pendapat Jiang Chen. Dan ironisnya, namanya adalah Xiaorou. Wajahnya memerah. Jiang Chen kesulitan menahan tawanya, tapi dia tertawa terbahak-bahak di dalam kepalanya. Jiang Rulong, ini karma. Jiang Chen berpikir sambil terus memuji Murong Zan dalam benaknya. Kamu adalah ayah yang hebat. Kamu mewariskan gen yang gitu hebat kepada putrimu, dan kamu juga jenius dalam menamai putrimu Xiaorou. Tidak ada tentang dia bisa berhubungan dengan nama ini. Cepat pimpin Nona Murong ke tempat duduknya. Jiang Zhenhai berkata sambil terbatuk-batuk dan memasang ekspresi wajah yang tidak wajar. Pada saat yang sama, dia merasa senang bahwa bukan Jiang Chen yang akan menikahi gadis ini, dan untungnya, Jiang Rulonglah yang menikah dengan keluarga mereka. Jika Nona Murong yang menikah dengan keluarga Jiang, maka semua orang akan meremehkannya. Haha, Rouer, cepat temui calon suamimu. Murong Zan berkata dengan senyum lebar di wajahnya saat dia memimpin Murong Xiaorou ke Jiang Rulong. Melihat Jiang Rulong yang tampan, mata Murong Xiaorou dipenuhi dengan bintang yang berkilauan. Dia berjalan dengan langkah besar menuju Jiang Rulong dan mulai memegang lengannya. Suamiku sayang, ini pertama kalinya aku berada di rumah wali kota. Kamu harus mengajakku berkeliling. Dia berkata dengan suara termanis yang bisa dikerahkannya. Darah hampir mengalir keluar dari mulut Jiang Chen. Dia bisa merasakan seluruh organ dalamnya kram karena menahan tawanya. Dia tidak tahan dengan suara manis milik Nona Murong, yang terdengar seperti binatang yang melolong. Itu membuat tulang punggungnya merinding. Haha, siapa yang tahu apa yang dirasakan Jiang Rulong saat ini? Aku yakin dia berharap mati sekarang. Ya, Rulong, ajak Xiaorou berkeliling. Jiang Zhenhai berkata sambil menganggukkan kepalanya. Ya, ayah. Suara Jiang Rulong menggigil. Semua orang di ruangan itu bisa menyadarinya. Wajahnya memerah, dan Master Kijing tingkat 9 yang terampil diseret keluar ruangan oleh Murong Xiaorou. Aku mendoakan yang terbaik untukmu, saudaraku. Mendengar sapaan Jiang Chen dari belakang, Jiang Rulong hampir terjatuh ke tanah. Ayah, Paman Murong, karena kita sudah memutuskan, menurutku akan lebih baik jika memilih tanggal dan mengakhiri upacara pernikahan. Jiang Chen menyarankan. Baiklah. Besok adalah tanggal yang bagus, karena besok kita akan mengadakan upacara pernikahan. Kata Murong Zan. Memukul. Jiang Rulong yang berada tidak jauh dari ruangan langsung terjatuh ke tanah setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Zan. Paman Murong benar. Untuk momen yang menggembirakan ini, kita harus mewujudkannya secepatnya. Ayah dan Murong melanjutkan, dan aku akan pamit.
Jiang Chen memberi hormat dengan tangan terkepal dan pergi. Melihat ke arah punggung Jiang Chen dengan cemberut, Jiang Zhenhai tidak dapat memahami apa motif sebenarnya. Terlalu jelas bahwa Jiang Chen melakukan semua ini dengan sengaja. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Jiang Chen ingin menjebaknya. Jiang Rulong setelah Rulong gitu baik pada Jiang Chen gitu lama, dan yang lebih mengejutkan adalah perilaku Jiang Chen berbeda dari yang biasa dia lakukan. Adapun Jiang Rulong, dia hanya bisa menghela nafas pelan dan memikirkan cara untuk membalas dendam nanti. Jiang Chen meninggalkan aula utama dan kembali ke rumahnya sendiri. Hahaha, Murong Xiaorou. Ini terlalu lucu. Jangan salahkan aku karena menjebakmu, Jiang Rulong. Kaulah yang memulainya. Sekarang kamu bisa merasakan sakitnya. Tertawa tanpa henti dan membayangkan pemandangan buruk saat Murong Xiaorou mencengkeram Jiang Rulong. Dia merasa ingin muntah, tapi di saat yang sama perasaan balas dendam membuatnya bahagia. Jiang Chen tahu bahwa membalas dendam seperti ini terasa jauh lebih baik daripada hanya membunuh Jiang Rulong. Jiang Chen tidak lagi merasa sedih karena saudaranya mencoba membunuhnya. Tentu saja, ini bukanlah akhir. Karena Jiang Rulong ingin membunuhnya, satu-satunya takdir baginya adalah dibunuh oleh Jiang Chen. Yang paling penting bagi Jiang Chen saat ini adalah pelatihan. Orang-orang di Saint Origin Universe semuanya menghormati yang kuat. Kemanapun Anda pergi, orang-orang akan mengagumi Anda jika Anda adalah seorang pejuang yang terampil. Jiang Chen pernah menjadi orang suci terhebat, tapi setelah dilahirkan kembali, dia harus memulai lagi dari awal. Sekarang dia hanyalah orang lemah di alam Qijing tingkat 8. Kembali ke kamarnya, Jiang Chen menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidurnya. Dalam jalur kultivasi, yang terpenting adalah jenis keterampilan apa yang digunakan. Semakin tinggi level keterampilan yang digunakan, semakin tinggi pula pencapaian Anda nantinya. Setelah menjadi Saint terhebat, Jiang Chen telah mengumpulkan banyak keterampilan. Jika dia menunjukkan hanya satu keterampilan, maka semua orang di kota Fragrant Sky akan memperjuangkannya. Di alam semesta Saint Origin, keterampilan diklasifikasikan menjadi 4 kategori: Fana, Bumi, Surga, dan Saint. Jiang Chen mengetahui 3 keterampilan dalam kategori Saint, masing-masing dari mereka bahkan tidak dapat diukur. Bahkan keterampilannya dari klan paling kuno di benua ilahi tidak bisa dibandingkan dengan 3 keterampilan ini. Namun, Jiang Chen memutuskan untuk tidak mengembangkan 3 keterampilan ini. Bahkan ketika berlatih di kehidupan sebelumnya, dia telah melepaskannya. Ini karena dia memiliki skill lain, skill transformasi naga. Jiang Chen memperoleh keterampilan ini di beberapa reruntuhan kuno selama kehidupan sebelumnya. Keterampilan transformasi naga yang perkasa diwarisi dari zaman kuno. Menurut perkiraan Jiang Chen, potensi keterampilan ini jauh melampaui kategori Saint, mencapai tingkat yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Ada satu syarat ketat jika seseorang ingin mengembangkan keterampilan ini, dan itu harus dimulai dari awal. Ketika Jiang Chen memperoleh keterampilan ini di kehidupan sebelumnya, dia sudah menjadi orang suci. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia tidak berani untuk menyerahkan semua kultivasinya untuk melatih keterampilan baru dari awal. Dalam kehidupan sebelumnya, ini adalah penyesalan terbesarnya, tidak bisa mengembangkan keterampilan ini. Namun karena dia sekarang telah terlahir kembali, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melatih keterampilan ini. Dia hanya berada di alam Qijing sekarang dan belum membentuk laut Qi dan inti fananya. Dia berada pada titik yang baik untuk berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga. Jiang Chen telah menghafal naskah keterampilan transformasi naga, dan dengan satu pemikiran secara mental, naskah ajaib itu mulai muncul di benaknya. Keterampilan perkasa ini sangat kuat. Menurut skrip, setelah mengembangkan keterampilan transformasi naga, seseorang dapat bergabung dengan jenis darah apapun di dunia ini. Dimungkinkan untuk bergabung dengan ribuan golongan darah, dan hanya manfaat ini saja yang telah menghancurkannya. Pikiran. Mereka yang mengembangkan keterampilan transformasi naga akan membentuk tanda naga di dalam dantian mereka. Tanda naga akan meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 10.000 jin, dan jumlah maksimum tanda naga yang dapat dibentuk adalah 108.000. Terlebih lagi, menurut naskahnya, setelah 108.000 tanda naga terbentuk, seseorang akan mampu menembus gerbang naga dan menjadi naga. Satu tanda naga akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 10.000 pon, dan sulit membayangkan betapa kuatnya seseorang jika 108.000 tanda naga digabungkan. Bahkan Jiang Chen, yang dulunya adalah orang suci terkuat, merasa sedikit takut ketika memikirkan hal ini.
Jika dia mencapai level ini, maka dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia dengan satu serangan. Keterampilan transformasi naga juga akan memperkuat tubuh seseorang. Mereka yang mengembangkan keterampilan ini akan melatih tubuhnya dengan cara yang paling efektif. Tubuhku ini telah diberi gitu banyak pil yang berbeda, dan meskipun pil tersebut telah diserap oleh tubuhku, itu masih terlalu lemah. Saya tidak yakin apakah itu dapat menahan dampak dari pengembangan keterampilan transformasi naga. Jiang Chen berpikir sendiri saat dia mulai mengembangkan keterampilan transformasi naga secara perlahan. Saat dia mulai berkultivasi, dia bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mengalir. 7 kecil, 7 besar, membentuk pusaran dampak kotoran akan dibuang. Inilah yang tertulis dalam skrip transformasi naga. Di bawah kendali Jiang Chen, ia menciptakan 2 wilayah di dalam tubuhnya. Satu wilayah memiliki aliran kekuatan Yuan searah jarum jam sebanyak 7 kali, dan wilayah lainnya memiliki aliran kekuatan Yuan berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali. Gitu dia melakukan itu, Jiang Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi di mana tubuhnya menjadi seperti mesin, bekerja dengan kecepatan yang menakutkan tanpa jeda. Pong! 2 aliran kekuatan Yuan yang terpisah saling bertabrakan, membentuk pusaran air di dalam dantiannya saat pusaran air menyebar ke seluruh tubuh Jiang Chen. Jiang Chen mulai memuntahkan darah dengan keras dari mulutnya karena benturan tersebut, disertai dengan rasa sakit yang merobek di tubuhnya. Warna darahnya hitam akibat kotoran di dalam tubuhnya kini dibuang. Keterampilan transformasi naga benar-benar kuat. Ini hanya langkah pertama, dan itu membuatku sangat kesakitan. Tapi, itu semua sepadan. Hasilnya luar biasa. Tanda hitam ini menandakan bahwa kotoran di dalam tubuhku telah dibuang. Ayo lanjutkan. Berkat kemauannya yang dia peroleh sebagai orang suci terhebat, dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada siapapun dalam hal kultivasi. Tetap tenang, fokus adalah kuncinya. Ketika kekuatan mencapai maksimal, saat itulah transformasi naga dimulai. Naskah transformasi naga mengalir dalam pikirannya. Karena kultivasi, tubuhnya saat ini menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, bagi Jiang Chen, tingkat rasa sakit ini tidak berarti apa-apa. 4 jam kemudian, retakan. Suara retakan yang jelas terdengar di dalam tubuh Jiang Chen. Pusaran kekuatan Yuan di dantiannya mengalir ke setiap bagian tubuhnya, memungkinkan dia menerobos ke alam Qijing tingkat 9.